لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Summa min akbaril kabairi. Kemudian sungguhnya termasuk yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Al-mubiqat yang membinasakan. Wa a'zamil jaraimi dan kejahatan yang paling besar, paling agung, al-muhlikat yang membinasakan. Qitalal muslimina memerangi orang muslim. Ba'dihim ba'dhan, sebagian mereka pada sebagian yang lain berperang sama muslimnya. Kenapa? Ala riyasah, atas perebutan kepemimpinan, wal mulki dan kerajaan, wa hududid dunya dan bagian-bagian dunia. Wal hamiyati dan rasa kesukuan. Wal asabiyati dan fanatisme. Allati hiya min umuril jahiliyah, yang itu adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wa qala Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, dan barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu maka balasannya jahannam. Khalidan kekal fiha di dalamnya, wa ghadiballahu dan Allah Ta'ala murka alaihi atas orang man yaktul itu, wa la'anahu dilaknat lagi dan Allah melaknatnya, wa adalahu dan menyiapkan untuknya azaban azima, azab yang pedih, azab yang agung. Arya ada Arya? Arya ada enggak? Ini kapan enggak jemaah ini? Subuh barusan apa kemarin lusa? Hah? Kemana? Zuhur. Kemana? Hah? Subuh barusan juga enggak jemaah? Gimana ini? Kom. Agung? Mana Agung? Mana? Hah? Oh, besok diingetin. Belum dapat hadiah gitu. Hah? Siapa lagi yang telat? Hah? Innalillahi wa inna. Tiap malam apa semalam aja? Tiap malam apa semalam aja gitu?
Ya kalau begadangnya zikir, baca sholawat, ini cepat jadi wali. Nah kalau begadangnya nggak karuan, terus apa hasilnya? Hafalan hilang, waktu kelewat, amalan terlambat, terus gimana coba? Bayangkan ini di tengah pesantren yang ada aturannya, ada ustadznya, ada teman-temannya. Lah kalau di rumah terus gimana? Memerangi orang muslim sama muslimnya. Berperang untuk apa? Rebutan riyasah, kepemimpinan. Rebutan kepemimpinan. Ada enggak ini? Mungkin enggak ada lagi. Fatah ada Fatah? Termasuk yang melayani semalam. Setengah 12. Apa aja sih yang dikerjain gitu? So siapa lagi? Hah? So siapa lagi? Sultan. Terus kan udah sering disampaikan malam Jumat itu ulama mengkhususkan, mengistimewakan untuk meningkatkan ibadah. Ya, kalau sampai setengah 12-nya pegang tasbih, zikir, ya Masya Allah. Kalau perlu kita ikram, siapin kopinya begitu. Nah kalau nggak jelas terus ngapain gitu. Ini malam Jumat gitu, malam Jumat, malam istimewa. Yes, mana Yes? Ada nggak? Ada. Bangun. Memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan dan kekuasaan. Nanti dibahas di belakang itu. Tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Ini dibahasnya di sini tentang memeranginya kalau di sini. Berperang sampai bunuh-bunuhan sama muslimnya demi ini. Atau demi dunia. Ya, demi dunia. Rebutan wilayah jualan. Rebutan wilayah malakin. Rebutan wilayah parkir. Rebutan warisan. Itu kan bukan 1-2 peristiwa sampai akhirnya bunuh-bunuhan. Makanya banyak ulama yang mereka itu berpesan, kalau saya meninggal nanti jangan sampai keburu tanah saya kering, tanah makam saya kering sementara warisan belum dibagikan. Maknanya apa? Namanya orang meninggal dunia
itu hartanya bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik Allah. Balik kembali pada yang pemilik hakiki Allah Ta'ala. Makanya yang berhak membagi bukan KUA, bukan pemerintah, bukan yang asalnya punya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan. Yang berhak hanya Allah. Makanya dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum dan seterusnya. Maka tinggal nurutin, itu sekarang milik Allah lagi, gak usah diprotes. Mau 1/3, 2/3, 1/6, 1/4, 1/8, itu haknya Allah, ngasih berapa pun. Nah, banyak kejadian masalah ini jadi masalah besar sampai akhirnya berujung pada pembunuhan. Hududid dunia. Atau fanatisme atau kesukuan. Nah, itu udah nggak kehitung lagi peristiwa-peristiwa semacam ini. Merasa lebih hebat, merasa kelompoknya paling benar, golongannya paling selamat, yang lain salah, neraka semua misalnya. Ini semua jahiliyah. Nah, kalau fanatik, ya fanatik pada Allah, fanatik pada Rasulullah, fanatik pada Quran, fanatik pada hadis, fanatik pada agama. Fanatik pada manusia yang masih hidup, fanatik pada kelompok, pada golongan. Gak ada jaminan semua. Ingat dalam Al-Quran, إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً terus فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Jadi jangan dikira orang yang diikuti yang di dunia berjanji saya jamin nanti akan menjamin saya akhirat. Enggak ada ceritanya. Jangan kencing lagi itu kunci. Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti di dunia, yang dijadikan panutan di dunia, begitu terbukti salah, cuci tangan mereka. Tabarrok. Enggak, saya enggak ikut-ikutan. Salah dia sendiri, ngapain ikut saya? Saya jamin ikut saya. Nah, itu di dunia. Di akhirat, masing-masing urusannya. Karena di dunia belum melihat hukuman yang Allah siapkan, ya gagah berani bilang gitu. Udah ikut saya. Dunia akhirat saya yang jamin, saya tanggung jawab. Benar di akhirat begitu. Memang ayat itu cerita tentang orang-orang kafir. Tapi kalau orang mukmin kasusnya sama. Dia mengikuti pada seorang yang kemudian berlebihan lalu dibawa pada kesalahan. Lepas tangan nanti di akhirat. Lepas tangan. Maka fanatisme yang bukan pada tempatnya ini pokoknya jahiliyah aja. Maka qala ta'ala, barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja. Membunuh seorang mukmin sengaja. Manusia itu yang buat Allah. Yang ngasih nyawa Allah. Yang membesarkan menemukan juga Allah. Nah, lalu manusia lain merasa berhak membunuh itu atas dasar apa? Dia buat enggak? Ngasih rezeki enggak? Membesarkan enggak? Terus haknya apa? Orang kita ngambil ikan di ikan di kolam orang aja disalahkan karena kita nggak ikut melihara. Apalagi ini makhluk yang diistimewakan diciptakan oleh Allah. Bagaimana hakin tanpa hak dibunuh. Dengan hak itu gimana? Ya dilihat dalam hukum apa salahnya. Ternyata dia membunuh dengan sengaja, kisos misalnya. Maka kisos pun juga enggak asal, oh ini terbukti membunuh, bunuh. Oh, enggak begitu, enggak. Itu kan yang masih berjalan di Saudi, enggak tahu sekarang.
Maka itu untuk kisos itu pun seluruh ahli warisnya menuntut baru dikisos. Kalau dirayu ternyata satu atau dua orang ahli warisnya membatalkan tuntutan kisos, mencabut tuntutan kisos, maka kisos gak dilaksanakan itu. Demi kehati-hatian itu. Sebelum menyiapkan nyawa satu orang ini, Masya Allah. Allah sangat-sangat murka. Maka ini yang Allah Ta'ala ancamkan tuh ini. Fajazahu jahannam. Balasannya jahannam. Ya, kalau penghuninya, jadi Rasulullah SAW menggambarkan penghuninya neraka ini, andaikan dikeluarkan dari neraka, lalu duduk dengan kita dalam satu majelis, dia tarik napas, begitu dihembuskan, orang satu majelis terbakar semua. Ini panasnya penghuninya. Lalu terus panasnya nerakanya kayak apa? Orang sakit panas kayak apapun, nggak ada lah ceritanya tarik napas tiup lalu kertas terbakar, nggak ada itu. Ada pernah lihat? Oh ini panas tinggi, itu sampai kapas terbakar, nggak ada itu. Dan ini manusia masih hidup saking panasnya. Hembusan napasnya aja bisa bakar orang satu majelis gitu. Itu orang yang dihukum di neraka. Nerakanya kayak apa? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini Allah sediakan sebagai jazanya, sebagai balasannya orang yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, tanpa hak. Dalam sejarah Islam, ada namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ulama memperkirakan orang yang dibunuh olehnya itu 130 atau 140 ribu. Diperkirakan segitu banyaknya. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kekuasaan. Jadi kalau udah namanya kekuasaan, itu ilmu hilang semua udah. Sebab Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini hafidz Quran. Jangan dikira ini orang bodoh nggak bisa ngaji. Hafidz Quran. Ya, apa? Hafidz Quran. Bisa bunuh ulama. Bisa bunuh sahabat. Demi apa? Kekuasaan. Sampai kayak gitu. Maka Allah Ta'ala gak biarkan jazauhu itu, Allah Ta'ala pasti berikan di akhirat nanti. Di dunia pun Allah sudah siksa itu. Jadi di akhir umurnya, Allah gak langsung matikan, dikasih umur yang agak lama dulu, disiksa dulu di dunia dong. Bukan langsung habis bunuh sahabat, turun petir, hangus. Oh enggak begitu cara Allah. Itu kan pikiran kita itu. Kenapa sih kalau Allah dibiarkan? Oh, ntar dulu, Allah Ta'ala kan punya cara sendiri. Maka subhanallah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, dia dikasih penyakit. Itu perutnya sakitnya bukan main. Nyeri pokoknya. Anehnya, kalau deket ke api, reda. Jadi diambilin obor, deketin gitu ke perutnya, reda begitu. Tapi kan lama-lama kepanasan perutnya, tarik lagi, sakit lagi, deketin lagi, reda lagi. Coba cari cara lain yang nggak diapiin. Cari sandal. Nah, ini seperti cerita siapa? Namrud. Cari sandal, dipukul pakai siapa? Pak. Nah, itu berkurang sakitnya. Berkurang.
Saya pusing dia. Oh, merasakan sakit luar biasa. Apa yang sebenarnya penyakitnya itu? Maka kemudian ada seorang dokter yang sangat ahli. Ya kalau zaman sekarang kan ada itu apa namanya, yang kayak teleskop, apa, kamera dimasukin itu. Hah? Apa ini pakai selang, pakai kayak robot kecil, masuk bisa motret apa yang dalam tubuh kita. Zaman dulu kan nggak ada. Alat boleh menang zaman sekarang. Kecanggihan berpikir zaman dulu juga hebat. Maka apa yang dilakukan? Dokter mengambil sepotong daging seger, diikat, telan, jangan dikunyah. Makanya langsung ditelan. Langsung ditelan. Oh, saya ke bawah gitu, udah. Diam ya. Ditarik pelan-pelan. Allahu Akbar. Penuh ulat itu. Hidup. Nah, makanya kalau deketin api, ulatnya kepanasan merungkut gitu. Nah, itu Allah Ta'ala siksa begitu. Itu belum di akhirat lah itu ya. Belum di akhirat, itu masih di dunia. Jadi kalau kita melihat kezaliman yang berlebihan gitu, lalu Allah Ta'ala nggak langsung turunkan siksa, tenang aja. Allah nggak tidur kok. Tenang aja, Allah nggak tidur. Janji Allah Ta'ala itu pasti. Cuman caranya tidak seperti yang kita pikirkan, nah itu. Kadang-kadang di istidraj itu dibiarkan aja. Kan baik, dah, biarin, menikmati dulu. Seperti tikus masukin, tikus masuk dalam jebakan itu, daging enak banget dimakan kan. Begitu ketarik, udah jebret. Nah ini begitu juga. Nah itu cerita Hajjaj bin Yusuf itu, hafidh Quran. Tapi bunuhin orang gitu. Nah, suatu ketika ada ulama mimpi ketemu Hajjaj bin Yusuf ini. Apa yang kau rasakan? Ini saya belum di neraka ini. Tapi sudah merasakan siksa untuk tiap orang yang saya bunuh. Rasa sakitnya mereka ditimpakan pada saya satu demi satu. Bayangin merasakan siksa dibunuh 130.000 kali itu. Tapi khusus untuk Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih, Allah lipat gandakan 40 atau 70 kali begitu. Sakitnya itu. Untuk Sa'id bin Jubair rahmatullah. Orangnya orang sangat baik. Ulama besar ada di Fadilah Amal itu ceritanya itu. Nah, Hajjaj bin Yusuf kenapa? Orang sudah berilmu, hafidh Quran kok berani begitu itu. Nah itu tadi. Ilmu yang tidak disari dengan takwa. Walaupun cerdasnya minta ampun kayak Hajjaj bin Yusuf itu. Bayangin, dia saking kuatnya hafalan Qurannya itu. Hajjaj ini. Suatu ketika ada orang divonis hukuman mati. Maka orang ini mengajukan keringanan pada Hajjaj bin Yusuf. Kata si Hajjaj ini, saya akan cari dulu. Kalau dari juz awal sampai juz 15, ada kata-kata kala. Permohonanmu gak bisa saya terima. Tapi kalau dalam 15 juz ini saya cari gak ada kata-kata itu, kamu saya maafkan. Kita nggak usah satu Quran ya. Kita kan bisa rata-rata hafal. Saatnya kita suruh nyari. Ada nggak dalam juz amma itu? Wa innal insana. Misalnya begitu. Itu kan nggak cukup semenit 2 menit itu harus mikir. Atau kalau nggak buka itu. Wa innal insana. Ada nggak wa innal insana? Innal insana wa innal. Oh itu mikir lama itu. Nah ini Hajjaj itu men-scan satu Quran. 15 juz dia scan. Dengan otaknya itu. Dicari ada nggak kata-kata kala. Berapa lama? Cukup dari dia ngomong. Jalan menuju kuda.
pasang tali dipanggil. Dah saya cari, nggak ada. Saking cerdasnya itu. Saking kuatnya hafalannya. Nggak ada tuh 15 juz kata-kata kalah. Bebas kamu. Nah, orang secerdas, sepintar itu, pahamnya dalam Quran sedalam itu, kenapa bisa kejam begitu? Satu tadi itu, karena kekuasaan. Yang kedua, nafsunya menuntun dia untuk mencari pembelaan. Gimana pembelaannya? Suatu ketika dia ini dimarahi oleh ibunya. Hajjaj, sampai kapan kamu berbuat begitu? Apa kamu gak takut nanti di akhirat? Dengan santai Hajjaj bertanya, Bu, andaikan di akhirat ibu diangkat sebagai hakim, kertas itu terserah ibu. Ibu tulis neraka atau surga itu terserah ibu. Kira-kira ibu tulis kemana saya ini? Ya kamu anak saya pasti saya tulis ke surga lah kayak apapun. Nah, kasih sayang Allah tuh 70 kali lipat daripada ibu. Ibu jangan khawatir loh. Kayak gitu coba pembenarannya. Hadis itu yang dipakai alasan. Nah, itu pintar keblinger. Bisa begitu gitu. Intinya tadi itu kekuasaan tadi sebenarnya. Sampai menghalalkan segala cara. Pembunuhan dilakukan dan itu seperti ini tadi. Di akhirat Allah sediakan jahanam, kekal di dalamnya, Allah Ta'ala murka padanya, dilaknat lagi, disediakan azab yang agung. Ya kalau azab itu dari tukang pukul ya paling seperti apa sih? Paling dipukulin, paling segitu aja. Kalau azab yang agung itu dari Nazi ya, itu lain lagi. Oh, disediakan alat untuk penyiksa yang, wah na'udzubillah aja pokoknya kalau baca ceritanya itu. Nggak kebayang orang dibuat gila, disiksa dulu. Ada alat peremuk tulang, ada alat penghancur tengkorak, ada alat, wah masya Allah, na'udzubillah. Sampai orang disengaja dibuat gila, pelan-pelan dimasukkan dalam kotak, dalam lemari, kemudian kepalanya dikotakin lagi, dikasih cahaya 1 titik, nggak dikasih minum. Cuman dilubangin atas kotaknya itu tetesan air. Sehingga gila dia mengejar air yang menetes ini, pengen masuk ke mulutnya. Wah, berbagai macam siksaan. Itu sekelas manusia buat siksaan udah kayak gitu ngerinya. Nah ini kalau Allah yang bilang siksa agung, itu kayak apa? Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltaqal muslimani bisayfayhima, bila bertemu dua orang muslim dengan pedangnya masing-masing, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Qalu hadzal qatil, nah, ini kan orang bunuh, fama balul maqtul, lah bagaimana dengan yang dibunuh? Kalau yang bunuh sih maklum ya Rasulullah, itu di neraka. Dan yang dibunuh, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, sebab dia punya keinginan kuat juga untuk membunuh saudaranya, membunuh temannya. Hanya karena kalah aja gak berhasil membunuh. Seandainya menang dia akan bunuh juga. Makanya niatnya itu yang dipertimbangkan. Karena niatnya niat membunuh, sudah dia usahakan, hanya gagal saja karena kalah, maka tetap neraka pun dia rasakan. Sudah kalah, mati di neraka lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbati yaumin nahri fi hajjatul wada'. Dalam khutbah pada Idul Adha, dalam haji wada, innallaha harrama 'alaikum dima'akum,
Sungguh Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa aradakum, kehormatan kalian. Kahormati yaumikum hadha, seperti haramnya atau kehormatannya hari ini, hari kalian ini. Fi syahrikum hadha, dalam bulan kalian ini. Fi baladikum hadha, dalam negara kalian ini. Unzuru, perhatikanlah atau fikirkanlah. La tarji'u ba'di, jangan kembali setelahku nanti kufaran, menjadi orang-orang kafir. Jangan kalian murtad. Murtadnya gimana? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yani sebagian memukul atau menggal leher-leher yang lain. Maksudnya perbuatan itu yang melakukan hanya orang-orang kafir. Orang mukmin enggak. Maka kalau orang mukmin melakukan itu seolah-olah dia sudah murtad, sudah jadi kafir juga karena perbuatannya sama dengan orang kafir. Dan ini karena hubungannya dengan manusia juga gak bisa. Oh, saya udah sholat tobat 1000 rakaat, insyaallah Allah terima. Ntar dulu. Kezaliman itu kan ada 3. Kezaliman pada diri sendiri, insyaallah Allah masih mudah untuk ampuni. Kezaliman atas hukum Allah saja masih punya harapan. Pertama, kezaliman berbentuk syirik, inna syirka la dzulmun azim, itu enggak ada ampun. Kedua, kezaliman pada diri sendiri atas hak Allah, enggak puasa misalnya, enggak sholat, masih ada harapan. Ketiga, kezaliman pada manusia, innallaha la yatrukuhu, Allah Ta'ala enggak akan membiarkan. Di dunia bisa bersembunyi, di dunia bisa mengelak, di akhirat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Enggak perlu nyari saksi, saksi udah enggak ada memang. Cukup tangan dan kakinya jadi saksi. Mau lari kemana? Wa qala alaihi salatu wasallam, sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang mukmin itu kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazala rajulu fi fashatin min dinihi. Senantiasa seorang itu dalam kelapangan dalam agamanya, malam yusib daman, selama dia tidak mengenai darah haraman yang haram. Masih ada harapan untuk diampuni kesalahan-kesalahannya selama belum menumpahkan darah. Kalau udah itu ya tinggal tunggu aja pengadilan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la zawalud dunya, sungguh hilangnya dunia, iku ahwanu 'ala Allah, lebih hina bagi Allah, min qatli mu'minin, daripada membunuh seorang mukmin. Dunia gempa, dunia tsunami, dunia hancur, bagi Allah Ta'ala itu lebih ringan masalahnya daripada pembunuhan seorang mukmin. Gempa misalnya, satu benua Eropa tenggelam semua, habis semua. Kecil bagi Allah Ta'ala itu dibandingkan dengan membunuh seorang mukmin. Bagaimana hakin tanpa hak, walau anna ahla samawatihi wa ala ardihi, seandainya seluruh penduduk langit Allah dan penduduk bumi Allah ishtaraku, mereka semuanya bersekutu, kerjasama, fi dami mu'minin, menumpahkan darah satu orang mukmin. Yang ditumpahkan darahnya hanya satu, yang membunuh seluruh malaikat misalnya. Seluruh malaikat bersepakat untuk membunuh satu orang mukmin tanpa perintah ya. Kalau malaikat Israel membunuh itu dengan perintah Allah, itu taat itu namanya. Ini enggak diandaikan ini. Malaikat itu jadi penjahat semua lalu ngejar satu orang mukmin. Ternyata seluruh dunia juga memusuhi satu orang mukmin ini tanpa hak, dibunuh oleh seluruh penduduk bumi 7 miliar dan seluruh penduduk langit yang jumlahnya enggak ketahuan. Maka apa? La'adkhalahum, tentu Allah Ta'ala maksudkan mereka semuanya an-nar, pada neraka.
Gara-gara satu orang mukmin 7 miliar bisa masuk neraka semua. Karena mereka bergotong royong membunuh satu orang mukmin ini. Walaupun yang satu gotong royongnya nggak ikut menikam, hanya nyiapkan pisau. Misalnya. Yang lainnya lagi nggak nyiapkan pisau, hanya ikut nangkep. Atau nggak ikut nangkep, ikut nunjukin. Nggak ikut nunjukin. Ikut ngasih tahu dengan isyarat. Sana. Nah, cuma gitu aja. Kena semuanya. Apalagi pelakunya langsung. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini masuk neraka semua. Wa qala alaihi salatu wassalam man a'ana ala qatil muslim bi syatri kalimatin. Nah, barang siapa membantu untuk pembunuhan seorang muslim bi syatri kalimatin dengan separuh kalimat, bukan dengan satu kalimat ya. Kalimat itu kata. Dengan separuh kata. Jadi misalnya ada penjahat ngejar seorang mukmin. Nah, pas yang dikejar ini memang dia ada dendam ini, yang orang ini ada dendam sama yang dikejar itu. Lalu penjahat ini bingung, wah tadi ini di persimpangan kanan apa kiri ya? Kanan kiri. Oh, bingung. Lalu orang ini dengan isyarat, ki. Nah, kiri maksudnya. Gak bilang kiri, ki gitu aja. Belok dia ke kiri, kekejar, akhirnya dibunuh itu. Laqiyallah. Dia akan bertemu dengan Allah. Maktuban bayyana ainaihi. Dengan stempel ditulis di antara kedua matanya apa? Ayisun min rahmatillah. Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah. Udahlah, gak usah ngarep rahmat Allah. Kamu gak usah ngarep, diem aja. Dengan ngulanat nunggu siksa. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل